Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasiku. Hari ini, kami akan membahas kehidupan dan warisan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam modern, Hasan al-Banna. Lahir pada tahun 1906 di sebuah kota kecil dekat delta Sungai Nil di Mesir, Hasan al-Banna tumbuh dalam keluarga yang religius dan sangat dipengaruhi oleh ajaran ayahnya. Sebagai seorang pemuda, ia semakin prihatin dengan kondisi dunia Muslim dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Pada tahun 1928, pada usia 22 tahun, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim, sebuah gerakan politik dan sosial yang bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dan mempromosikan keadilan sosial. Di bawah kepemimpinannya, Ikhwanul Muslimin berkembang pesat, menarik ribuan anggota di seluruh Mesir dan dunia Muslim yang lebih luas. Ideologi gerakan ini didasarkan pada kombinasi prinsip-prinsip Islam dan pemikiran politik modern, dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang demokratis dan sosial yang adil. Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan signifikan dalam politik Mesir, dan anggotanya terlibat dalam berbagai aktivitas, dari memberikan layanan sosial kepada orang miskin hingga terlibat dalam aktivisme politik dan bahkan perlawanan bersenjata. Hasan al-Banna adalah seorang pemimpin karismatik dan penulis yang produktif, dan gagasannya terus mempengaruhi gerakan Islam di seluruh dunia. Dia sangat berkomitmen pada gagasan keadilan sosial dan percaya bahwa Islam memiliki potensi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu karya terkenalnya adalah buku berjudul Milestones, yang telah diterjemahkan ke banyak bahasa dan banyak dibaca oleh aktivis Islam saat ini. Berikut ini kata-kata motivasi Hasan al-Banna yang kami kutip dari beberapa sumber. Kita semua diuji, tetapi orang yang bersabar di hadapan cobaan dan bertahan dengan teguh dalam keimanan, akan menerima hadiah yang luar biasa dari Allah. Allah tidak mengubah keadaan seseorang kecuali jika dia mengubah dirinya sendiri. Jangan bersedih hati jika kamu diuji oleh Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus terus berjuang dan berusaha untuk meraih keberhasilan. Hidup ini adalah ujian yang harus kita jalani dengan sabar dan ikhlas. Kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Keberhasilan yang sejati adalah keberhasilan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki amal dan kualitas hidup kita. Kita harus mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan hati yang ikhlas dan penuh keikhlasan. Karena hanya dengan itu, kita dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan sejati.
Keberhasilan datang dengan kesabaran dan ketekunan dalam berjuang. Kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang Allah berikan. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi cobaan dan rintangan, karena Allah selalu bersama orang yang sabar. Keberhasilan terbesar dalam hidup adalah ketika kita meraih keridaan Allah. Hidup adalah perjuangan, dan setiap perjuangan memiliki hikmah yang berharga untuk kita ambil. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita harus mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita harus selalu mengingat bahwa hidup ini singkat, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Kita harus senantiasa berusaha untuk menggapai mimpi kita dengan penuh tekad dan keyakinan. Kita harus selalu menghargai waktu dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat. Kita harus selalu menjaga akhlak dan perilaku yang baik, karena itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Kita harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kita harus selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi sesama, karena itu merupakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antara sesama Muslim. Kita harus senantiasa berpikir positif dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian dalam hidup kita. Kita harus senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sepenuh hati, karena itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah.